Halo, kembali lagi dengan aku Devita Ahyani. Sebelum lanjut menonton, buat kalian yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, di video kali ini aku bakal bahas tentang body shaming. Seperti yang kita ketahui, body shaming ini artinya adalah mempermalukan orang lain berdasarkan bentuk fisiknya. Meskipun biasanya hal ini justru dijadikan sebuah candaan. Contoh kasusnya, ketika lagi nongkrong bareng teman-teman, terus kalian izin pulang dulu. Karena badan kalian kurus, ada salah satu teman kalian yang bilang, hati-hati ya, ntar ketiup angin pas naik motor. Maybe itu memang membuat hal lucu untuk teman-teman kalian yang lagi nongkrong di situ. Terus kebanyakan dari kalian yang jadi korban body shaming ini hanya tersenyum, bahkan bisa jadi ikut tertawa. Ada yang tahu apa yang bakal dilakuin si korban setelah mendapatkan hal itu secara terus-menerus? Beberapa korban memang ada yang menganggap hal itu adalah sebuah yang biasa, tapi tidak sedikit pula yang menganggap itu sangat-sangat merugikan, memalukan di depan umum. Sebenarnya apa sih sebab mereka selalu membody shaming orang yang dianggapnya tidak setara dengan mereka? Yang pertama, dia merasa lebih baik daripada orang yang dihina. Yang kedua, dia merasa hal itu hanyalah bercanda. Dan yang ketiga, dia membiasakan diri untuk tidak pernah melarang orang lain mencela fisik. Jelas hal itu sangat berdampak buruk pada korban. Bahkan bisa mengarah ke mental health. Kesehatan mentalnya sangat terganggu. Ada 3 hal yang akan aku bahas di sini, yaitu anoreksia, depresi, dan tidak percaya diri. Sebelumnya, aku bakal kasih contoh realita ke kalian tentang body shaming dan dampak buruknya. Jadi ada remaja wanita yang berusia sekitar 15 tahunan, yang mana dia memiliki best friend yang dengan orang lain, dialah yang kurang bagus fisiknya. Karena di dalam pertemanan itu ada 5 orang dan isinya yang 4 dikategorikan cantik oleh standar sosialnya, jadi hanya satu yang mengalami body shaming, tapi bukan oleh best friend-nya tadi, justru dari orang lain, dan yang jelas malah dari lawan jenis atau dari laki-laki. Sering sekali dia mendapat body shaming seperti, Wah, kamu kok nggak malu sih? Kamu kan di situ paling gendut. Temen kamu putih-putih semua ya, cuma kamu deh yang agak kurang bersih gitu. Kamu sadar gak sih, dengan berteman dengan orang cantik-cantik gitu, kamu kelihatan paling jelek? Gimana rasanya kerbau temenan sama manusia-manusia cantik? Ini bener-bener yang orang lain nganggap ini adalah hal yang sangat wajar. Tapi ini dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat remaja wanita tadi melakukan hal-hal yang sangat tidak diduga oleh siapapun. Karena dia mungkin merasa lelah dihina seperti itu, mendapat perlakuan body shaming seperti itu setiap hari, jadi dia melakukan apapun yang akan membuat penampilannya jauh lebih baik daripada sekarang. Dan kalian tahu apa yang dilakukan? Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi memperbaiki dirinya dan terlihat sama dengan teman-temannya. Bahkan dia sampai melakukan hal yang benar-benar itu terlarang. Bahkan dia kerja untuk melayani seseorang di klub malam. Bayangkan, di usia 15 tahunan sampai 16 tahun. Hanya ingin mendapatkan uang dan bisa memperbaiki dirinya. Mungkin di luar sana banyak juga sih yang seperti ini. Dan kalian tidak sadar akan buruknya dampak body shaming ini. Ketika dia sudah melakukan hal-hal salah itu, dan dia mendapatkan uang, dia mendapatkan apa yang dia mau, dia mencoba untuk memperbaiki dirinya. Dan apa yang terjadi? Dia justru merusak tubuhnya. Karena kadar kecantikan seseorang itu berbeda-beda. Dan dia berusaha untuk apapun yang temennya lakukan, dia melakukannya. Sampai dia justru terjerumus ke hal-hal yang tidak baik itu. Dia memakai krim-krim yang bermerkuri. Dia terlalu banyak diet. Dan lain sebagainya yang bisa merugikan dia sendiri. Bukan berubah menjadi baik, tapi justru fisiknya rusak, mentalnya rusak, dia juga gak jadi orang yang benar. Oke, langsung aja aku bahas 3 hal tadi. Anoreksia, depresi, dan tidak percaya diri. Anoreksia ini adalah masalah jiwa yang sering dialami oleh orang yang mendapat body shaming karena dia memiliki tubuh oversize atau kegemukan. Jika dia mendapat tekanan dari luar yang mengatakan bahwa dirinya tidak pantas, bahwa dirinya gemuk, itu akan membuat dia terobsesi dengan kurus. Orang yang mengalami anoreksia ini tidak mau makan dan selalu terobsesi dengan kurus. Tentu hal ini sangat membahayakan fisik dan mentalnya. Bukan dia menjaga makan, tapi justru tidak mau makan. Dan apapun yang dikatakan orang tentang
bagaimana cara kurus, dia akan melakukan. Ini adalah anoreksia dan sangat bahaya sekali. Banyak di luar sana yang sudah mengalami hal itu karena mendapatkan body shaming dari lingkungannya. Yang kedua adalah depresi. Jelas, orang yang mendapat hinaan, mendapat cacian, apalagi karena bentuk fisiknya, itu sangat bisa mengalami depresi. Dan depresi ini yang sangat berbahaya adalah bisa mengarah kepada bunuh diri. Meskipun tidak ada hubungan secara langsung antara body shaming dengan bunuh diri, tapi seseorang yang sudah mengalami depresi dan belum menemukan jalan keluarnya, sangat bisa terjadi munculnya motif dia untuk bunuh diri. Karena dia sudah merasa bahwa dirinya tidak pantas ada di sini. Dan yang ketiga adalah tidak percaya diri. Bahkan orang yang sudah baik secara fisiknya saja masih banyak yang tidak percaya diri hanya karena melihat lingkungannya jauh lebih baik. Apalagi dengan orang yang fisiknya kurang bagus dan masih mendapatkan body shaming. Bahkan dia bisa membenci dirinya sendiri hanya karena satu bentuknya saja yang kurang diakui oleh masyarakat. Ada nih korban yang dia secara akademik dia bagus, etikanya juga bagus, pergaulannya juga bagus. Hanya karena dia memiliki wajah yang, berjerawat, dia menjadi bahan olok-olokan. Hingga tiba masanya dia berpikir bahwa, oh ternyata good looking itu lebih diperlukan. Sampai dia sudah tidak percaya dengan dirinya sendiri. Buat apa kesopanan saya? Buat apa kecerdasan saya? Kalau orang-orang hanya menilai saya dengan fisik. Saya ini memang tidak berguna. Itu adalah yang ada di pikiran korban body shaming. Padahal dia memiliki kelebihan-kelebihan di sisi lain. Hanya sayangnya, dia hanya dipandang secara fisik di lingkungannya. Jadi sekarang kita tahu bahwa body shaming ini sangat berbahaya sekali. Stop jadikan body shaming ini adalah sebuah bercandaan, karena jelas yang rugi adalah korbannya. Bahkan aku sering dengar yang lebih nyakitin itu adalah ketika dia sudah menjadi korban body shaming dan si pelaku masih bilang seperti ini. Masa gitu aja baper sih? Tuh, lebih nyakitin banget kan? Dan aku yakin pasti kalian sering nemuin hal seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, coba kasih tahu. Fungsinya hati itu buat apa kalau bukan buat merasakan? Dikiranya enak jadi korban body shaming. Di lingkungan manapun kalian berada, tolong jangan membiasakan fisik sebagai bahan bercandaan. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan dilakukan korban setelah dia mendapatkan body shaming. Yang kita tahu hanya akan menimbulkan dampak buruk untuk dia dan lingkungannya. Dan kalau di antara kalian ada yang sering menjadi korban body shaming, apa sih yang perlu kalian lakukan? Pertama adalah mengubah topik. Ketika ada orang yang memulai topik menjurus ke bentuk fisik kalian, kalian bisa ubah topik itu. Dan alihkan ke topik yang lain agar lupa dengan topik fisik tadi. Yang kedua, ungkapkan isi hati secara jujur. Bilang aja kalau kalian memiliki cara tersendiri untuk memperbaiki bentuk tubuh kalian dan tidak perlu dijadikan olok-olokan di tempat umum. Lalu gimana dengan kita untuk mencegah diri kita sendiri menjadi pelaku? Kok misalkan kita melihat seseorang yang, mohon maaf, kurang enak dipandang fisiknya, kita bisa memberitahunya secara pribadi, jangan secara umum. Bagaimana cara kita menyampaikan? Nah, jangan sampai kita bilang kekurangannya. Kita kasih support aja. Misalkan dia oversize, jangan bilang, kamu kegendutan deh, mendingan kamu kurusan dikit, udah bagus. Jangan seperti itu. Kita bisa kasih saran, kayaknya kalau kamu pakai baju yang seperti ini, kamu bakal terlihat lebih ramping, kamu bakal terlihat lebih bagus. Itu mungkin tidak lebih menyinggung hatinya. Terus lagi nih, kalau ada yang kelihatan kurus, kita bisa ngasih supportnya secara pribadi aja, jangan di tempat umum. Kasih saran, wah kamu kalau pakai baju yang gini kelihatan berisi deh, kamu kelihatan bagus. Hal itu akan membangkitkan mereka untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tidak perlu membahas tentang bentuk fisik di depan banyak orang. Dan jika kalian berada di lingkungan yang saat itu ada yang mau body shaming kepada orang lain, ingatkan di situ juga. Tolong stop body shaming. Oke, jadi mulai sekarang, stop body shaming dan belajar untuk menghargai orang lain. Karena kita tidak pernah tahu seberapa mereka berjuang untuk memperbaiki dirinya agar tidak menjadi bahan olok-olokan di tempat umum. Jadi, tetap hargai, dan yang harus kita ingat adalah setiap orang memiliki kadar cantik yang berbeda-beda, dan cantik bukan hanya dipandang dari fisik. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, biar manfaatnya nggak cuma berhenti di kalian aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, bye.